Shalom, berjumpa kembali dengan saya Rudi Simanjuntak. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya berdoa biar kiranya Tuhan memberikan kita sepanjang hari ini damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang baru menyertai setiap kehidupan kita. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan jangan biarkan hilang dalam kehidupan kita. Sebab saya katakan, jika kita kehilangan damai sejahtera, jika kita kehilangan sukacita, berarti kita kehilangan Tuhan di dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, jika kita kehilangan damai sejahtera, jika kita kehilangan sukacita, berarti kita kehilangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi jangan biarkan iblis mencuri sukacitamu, mencuri damai sejahteramu. Jagailah hatimu, biarlah hatimu selalu ada di dalam Tuhan, sehingga damai sejahtera dan sukacita Tuhan ada senantiasa memerintah dalam kehidupanmu. Saudaraku, di hari-hari yang terakhir ini, di mana kita melihat ada begitu banyak goncangan demi goncangan terjadi, ya, baik di bangsa kita maupun secara global terjadi. Ada banyak goncangan-goncangan, bencana demi bencana, peperangan demi peperangan terjadi, krisis yang terjadi di seluruh dunia yang ada hari-hari ini. Saudaraku, semua itu, saudaraku, biarlah membuat kita untuk semakin melekat kepada Tuhan. Sadarilah bahwa kita manusia, makhluk yang terbatas. Kita tidak bisa melewati situasi yang terjadi saat-saat ini dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, kepintaran kita. Semua aja setia kita hari-hari ini untuk kita selalu memiliki hati yang bergantung kepada Tuhan, hati yang selalu matanya tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Haleluya. Saya sangat yakin, sebesar apapun persoalan, tantangan yang kau alami hari-hari ini, jika matamu tertuju kepada Tuhan, jika hatimu tertuju kepada Tuhan, aku pasti bisa melewati persoalan yang kau alami. Sebab ada kekuatan yang dari Tuhan, ada penyertaan yang dari Tuhan yang akan memampukan engkau untuk melewati setiap persoalan, setiap pergumulan yang kau alami, untuk engkau bisa menang atas segala persoalan yang engkau alami dalam kehidupanmu. Haleluya. Jadi jelas, Bapak Ibu Saudaraku, kita butuh penyertaan Tuhan dalam hidup kita setiap waktu, setiap hari. Katakan sama-sama dengan saya butuh penyertaan Tuhan dalam hidup saya setiap waktu, setiap hari. Jadi jangan pernah engkau jauh dari Tuhan, jangan pernah engkau meninggalkan Tuhan. Selalulah matamu, hatimu tertuju kepada Dia, karena kita perlu penyertaan Tuhan. Orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan, ia akan menang sekalipun ia diizinkan mengalami berbagai-bagai peristiwa, persoalan, pergumulan dalam kehidupannya. Saya akan kasih contoh bahwa orang-orang yang mengalami kemenangan karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Saya akan kasih contoh di dalam Alkitab. Contohnya Yusuf. Yusuf, saudaraku, umur sekitar 17 tahun. 17 tahun ia ada di Mesir. Ia dijual oleh saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya merasa iri hati, merasa tidak senang karena Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub atau oleh Israel, orang tua mereka, ayah mereka. Terlihat sekali bahwa Yusuf
adalah anak yang paling disayang oleh Yakub. Hal itu membuat kakak-kakaknya begitu cemburu dan mereka tidak senang dengan Yusuf. Dan suatu waktu, saudaraku, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37, Yusuf bermimpi dan ia menceritakan tentang mimpinya bahwa tampak di ladang berkas-berkas Yusuf berdiri tegak, sementara berkas-berkas saudaranya datang sujud menyembah kepada berkas-berkas Yusuf. Saudara-saudaranya berkata, apakah dengan mimpimu itu engkau sedang berkata bahwa engkau hendak menjadi tuan atas kami, saudara-saudaramu? Saudaraku, dengan Yusuf menceritakan mimpinya itu membuat saudara-saudaranya semakin benci, semakin tidak suka kepada Yusuf. Hingga suatu waktu Yusuf disuruh oleh orang tuanya, oleh ayahnya Yakub, untuk melihat kakak-kakaknya dalam penggembalaan domba yang ada di ladang. Dan saudaraku, ketika saudara-saudaranya, kakak-kakak Yusuf melihat Yusuf sedang datang, mereka merencanakan awalnya untuk membunuh Yusuf. Tapi singkat cerita, Yusuf dijatuhkan ke dalam sumur, dan ketika tidak berapa lama mereka melihat ada pedagang dari Midian datang dan mereka menjual Yusuf kepada pedagang tersebut. Saudaraku, dan Yusuf ternyata dijual di Mesir dan dibeli oleh seorang panglima dari Mesir yang bernama Potifar. Saudaraku, di Mesir Yusuf menjadi budak. Saya mau katakan kepada setiap kita, budak pada zaman dulu adalah sama seperti keset, ya, dolos dalam bahasa Yunani disebut dengan dolos. Artinya budak itu tidak memiliki masa depan. Budak itu hidup hanya untuk melayani tuannya, dan tuannya memiliki hak sepenuhnya kepada budak yang telah dibeli. Tidak ada hukum apapun yang bisa membela dia jika tuannya bertindak dengan semena-mena terhadap dia. Contohnya dibunuh, diperlakukan dengan tidak manusiawi. Tidak ada hukum yang bisa membela dia, sebab ketika tuannya membeli dia, budak ini sepenuhnya menjadi milik tuannya. Jadi dia ada hanya untuk melayani tuannya, dan jika tuannya tidak suka lagi dan hendak dibunuh, itu sah-sah saja. Seperti itulah kehidupan Yusuf pada masa itu. Jadi Yusuf pada masa itu sungguh-sungguh dia sudah tidak memiliki masa depan. Tetapi perhatikan, Allah menyertai Yusuf. Saya katakan sekali lagi, Allah menyertai Yusuf. Allah menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan atas Yusuf memampukan Yusuf bisa mengalami perubahan dalam kehidupannya. Tuhan menyertai Yusuf di dalam pekerjaannya di rumah Potifar, sehingga membuat hati Potifar menjadi sangat senang, dan dia melihat ada keberhasilan, ada perubahan demi perubahan terjadi di rumahnya. Kehidupannya semakin lebih maju lewat kehadiran Yusuf, sehingga Yusuf dipercayakan untuk mengelola segala sesuatu yang Potifar punya. Saudaraku, kita lihat lagi-lagi Yusuf mengalami suatu persoalan yang besar, di mana Yusuf difitnah hendak berbuat jahat atau hendak berbuat zina dengan istri Potifar. Padahal istri daripada Potifar lah yang memiliki suatu niat yang jahat kepada Yusuf. Dia difitnah, dan pada akhirnya Yusuf ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Dan perhatikan, di dalam penjara Yusuf dipakai Tuhan, Yusuf diberkati Tuhan,
Dia menjadi orang yang dipercayakan untuk mengelola penjara, dipercayakan oleh kepala penjara, karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan saudaraku, perhatikan, Yusuf pada akhirnya dia tertolong, dia diangkat oleh Tuhan lewat dia dapat menafsirkan mimpi Raja Firaun. Saudaraku, luar biasa, dari seorang budak, dari seorang tahanan, dipromosikan Tuhan, diangkat Tuhan menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Karena Yusuf diberi anugerah, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk dapat menafsirkan mimpi Raja Firaun dengan benar. Orang-orang pintar di dalam kerajaan Mesir tidak dapat menafsirkan mimpi daripada Raja Firaun, tetapi Yusuf diberi kemampuan. Saudaraku, ini berbicara ada penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Ada penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf. Saudaraku, kita perlu penyertaan Tuhan. Jika ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan dapat diubah Tuhan. Hidup kita akan mengalami kemenangan. Hidup kita akan mengalami terobosan rohani. Yusuf mengalami terobosan rohani. Yusuf mengalami promosi dari seorang budak menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Itu semua terjadi karena penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudaraku, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu saat ini, kita butuh penyertaan Tuhan. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Jika Tuhan yang menyertai engkau, tidak ada satupun peristiwa kekuatan di dunia ini yang sanggup menjatuhkanmu. Jika Tuhan menyertai engkau, saya sangat percaya engkau akan terus naik, terus naik, dan terus naik. Engkau akan bisa melewati setiap pergumulan, persoalan yang kau alami dengan kemenangan demi kemenangan. Demikianlah perenungan firman Tuhan hari ini. Saya mau ajak setiap kita pemirsa yang ada, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Biarlah matamu selalu tertuju kepada Dia, maka penyertaan Tuhan akan ada atas hidupmu. Marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, apa berdoa setiap pemirsa yang ada, biarlah di hari-hari terakhir ini kami boleh hidup takut akan Engkau, mata kami tertuju kepada Engkau. Biarlah Tuhan hati kami selalu berharap kepada Engkau, sehingga Engkau akan menemukan kami pribadi-pribadi yang menyukakan hatimu, dan penyertaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kami. Apapun persoalan tantangan yang kami alami hari-hari ini, jika kami hidup di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas kami. Kami percaya kemenangan akan kami alami. Terpujilah Engkau Tuhan, berkatilah setiap pemirsa yang ada. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan setiap kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua.